Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Al-Rosyid dari Prodi Ilmu Hadis. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pemikir besar dalam kajian Islam kontemporer, yaitu Muhammad Arqon, serta kontribusinya dalam bidang hermeneutika yang sangat konvensional, yaitu yang ditemukan beliau adalah teori dekonstruksi. Arqon mengembangkan sebuah pendekatan hermeneutika yang bertujuan untuk memahami teks-teks agama Islam dengan cara yang lebih kontekstual sehingga dapat diterima di era modern ini. Apa itu hermeneutika? Secara sederhana, hermeneutika adalah ilmu yang berfokus pada interpretasi teks, khususnya teks-teks suci. Arqon menggabungkan metode ini dengan analisis historis dan sosiologis untuk menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran dan tradisi Islam, sehingga beliau menyebutnya sebagai teori dekonstruksi. Sedikit mengulas tentang biografi Muhammad Arqon serta perjalanan intelektual dari beliau. Muhammad Arqon merupakan pembaharuan Islam dengan pola pikir neomodernis terhadap agama Islam. Arqon dilahirkan pada tahun 1928 Masehi, tepatnya pada tanggal 1 Februari di kota Aljazair. Apabila dilihat dari perjalanan sejarah bahwa Aljazair menjadi kota dengan mayoritas penduduknya beragama Islam setelah berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Arab. Adapun pentaklukan tersebut dipimpin oleh Uqbah bin Nafi'. Masyarakat tempat Muhammad Arqon dilahirkan mayoritas bercorak pemahaman sufisme. Jadi di sana masyarakat sana sangat memegang teguh ajaran Islam yang lama atau kemudian perjalanan intelektual beliau. Beliau berpendidikan pertama dari keluarganya yang sangat disegani oleh masyarakat, terutama di wilayah tanah kelahirannya. Dengan demikian, semasa kecil Arqon banyak mendapatkan wawasan keislaman dari orang tuanya sendiri, sehingga berhasil mengantarkan Muhammad Arqon menjadi sosok yang memiliki kecerdasan luar biasa dengan model gaya berpikir rasionalis, bukan dogmatis. Oleh karena itu, Muhammad Arqon berhasil menjadi pemikir modern yang banyak mengformulasikan pemikirannya untuk menjadi jembatan dalam memecahkan kebukan teks. Kemudian setelah itu Arqon melanjutkan menimba ilmunya di tingkat sekolah menengah yang terletak di kota pelabuhan Oran, sebuah kota terletak di bagian barat Aljazair dan jauh dari desa kelahirannya. Kemudian setelah itu Muhammad Arqon melanjutkan studinya di universitas ternama yang bertempat di Prancis, di Universitas Algiers dengan mengambil program studi bahasa dan sastra Arab.
Arkon melanjutkan pengembarannya dengan mendalami ilmu bahasa dan sastra Arab di Universitas Sorbonne yang berada di negeri Paris, Prancis. Kemudian timbul pemikiran beliau ini. Menurut Arkon, tiap zaman itu memiliki epistemologi, dan epistemologi ini di zaman ini tidak sama dengan zaman pertengahan ataupun zaman sebelumnya. Dan setiap epistemologi ada masa terputusnya atau sudah tidak relevan. Jadi setiap epistemologi ini, setiap zaman ini berbeda-beda sesuai dengan masyarakat di masa itu. Dari pemikiran ini beliau mengemukakan bahwa harus ada teori yang bisa menjelaskan serta menjawab sebuah pertanyaan di zaman sekarang atau modern ini, sehingga kebekuan teks itu sudah tidak relevan. Beliau memberikan kontribusinya yakni dengan teori dekonstruksi. Setelah itu bagaimana penerapan teori dekonstruksi ini dalam memahami teks-teks agama Islam atau teks-teks yang termasuk teks-teks suci lah. Teori Muhammad Arkon ini yang pertama dikemukakan beliau adalah Islamologi terapan. Pemahaman dengan pendekatan hermeneutika tidak dapat dipisahkan dengan adanya Islamologi terapan. Secara umum, yang dimaksud dengan Islamologi terapan yaitu sebuah praktek ilmiah dalam bidang epistemologi pemikiran. Dalam hal ini, Muhammad Arkon telah berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap Islam agar mampu menjawab seluruh problematika baru dalam kehidupan manusia. Upaya tersebut bertujuan untuk menjawab kebutuhan orang-orang Islam ketika dihadapkan dengan realitas baru seiring adanya problematika perkembangan zaman yang terjadi. Adanya Islamologi terapan juga bertujuan untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual. Pasalnya, menurut Muhammad Arkon, bahwa Islamologi klasik tidak mampu menjawab problematika baru yang dihadapi. Sebab Islamologi klasik cenderung membatasi pola pikir dalam kajian sebuah teks atau ruang lingkup teologi, filsafat, dan hukum yang ada di masyarakat. Arkon sebagai salah satu pengambilan Islamologi terapan dapat digunakan untuk mengkaji turos sebagai permulaan adanya masyarakat agama dengan segala hal yang melingkupinya. Kemudian langkah kedua ilmu yang harus ada yakni semiotik ataupun bahasa. Berkaitan dengan semiotika, nampaknya Muhammad Arkon banyak dipengaruhi oleh seorang ilmuwan dari Prancis yang bernama Ferdinand de Saussure. Dalam ini Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa semiotik atau linguistik bahasa merupakan bentuk implementasi makna teks secara komprehensif. Teks jika dilihat dari segi linguistik atau bahasa harus memperhatikan dua unsur,
Yang pertama, unsur signifian dan unsur signifi. Pada akhirnya, teks secara komprehensif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Kemudian, hermeneutika ini dapat dipahami bahwa menurut Muhammad Arghun, apabila menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami makna teks, harus memperhatikan unsur-unsur bahasa yang terdapat di dalamnya. Selain itu, juga harus mempertimbangkan sejarah sosial atau kehistorisan masa lampau terjadinya suatu teks tersebut. Kemudian dianalisis dihadapkan dengan problematika yang sedang terjadi di masa kini. Dengan demikian akan menghasilkan suatu pemikiran yang bersifat rasional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern ini. Sekian dari saya dalam pemaparan hermeneutika Muhammad Arghun dan juga teori dekonstruksi, yang mana teori dekonstruksi ini adalah sebuah hermeneutika penggabungan antara teks, yakni sebuah teks dilihat dari segi bahasanya dan juga kehistorisan ketika teks itu diucapkan oleh Nabi, dan juga problematika yang dihadapi di masa ini. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Akhirul kalam, sadaqallahul adzim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.